Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, Allah Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, untuk hari ini kalian terlihat semangat, ceria, dan yang pasti alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah. Jangan lupa selama pandemi, masih dalam pandemi, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Yang pertama yaitu memakai masker. Yang kedua selalu mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga menjaga jarak. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari penyakit corona. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga dengan kita berdoa diberi kemudahan dan kelancaran, diberi ilmu yang berkah dan manfaat. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Ali, ya Allah ya Ali, ya Allah ya Ali. Iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa tambah ilmunya, jadi kita mendapatkan keberkahan dalam belajar hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk mengawali pembelajaran, sebelum kita mulai pembelajaran, saya presensi kehadiran dulu. Adakah di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua, ya. Nah, terlihat oleh kalian masih semangat mengikuti pelajaran. Apakah begitu, anak-anak? Siap, semangat. Alhamdulillah kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk menambah semangat rasa nasionalisme dan patriotisme di antara kalian, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menambah semangat dalam pembelajaran hari ini. Siap menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Siap. Silakan kalian berdiri. Dimulai ya. Siap? Silakan duduk kembali. Bagaimana anak-anak semangat setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Siap, semangat. Untuk selanjutnya saya ucapkan selamat buat kalian setelah naik di kelas 8, guys. Sebelumnya kalian kelas 7. Nah, untuk materi
tayangan slide ini. Apa ini? Harga Pancasila. Masih ingatkah materi kelas 7 tentang proses perumusan Pancasila diawali dari pembentukan apa? Silakan tunjuk tangan. Oh ya, silakan Mas Nirwana. Diawali dari pembentukan BPUPKI. Oh ya, bagus, pinter. Ada yang tahu proses dari pembentukan BPUPKI itu dibentuk tanggal berapa BPUPKI? Saya, Oh ya, Mbak Naizawa. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 April 1945. Apakah betul 1 April? Yang betul tanggal berapa? 1 Maret 1945. Ya bagus Mbak Naizawa, walaupun salah nggak apa-apa. Yang penting sudah berani untuk menjawab. Kalian masih ingat materi kelas 1 tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dari pembentukan BPUPKI tanggal berapa anak-anak? 1 Maret 1945. Nah, materi kelas 7 ini masih ada kaitannya dengan materi kelas 8, yaitu kita akan belajar bersama tentang arti dan fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa dan negara. Coba perhatikan ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama dari aspek spiritual dan sosial. Untuk yang pertama sikap spiritual, kita akan mempelajari yang pertama meyakini atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sebagai rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Yang kedua, sikap spiritualnya menerima pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Kemudian untuk sikap sosialnya, yang pertama menunjukkan perilaku sikap tanggung jawab untuk mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur sebab Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan baik. Kemudian yang selanjutnya menunjukkan perilaku sikap bekerja sama dalam masyarakat sebagai wujud mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan baik. Kemudian untuk aspek pengetahuan dan keterampilan yang kalian harus kuasai di sini setelah pembelajaran, kalian harus dapat yang pertama menganalisis arti kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dengan benar. Yang kedua, membandingkan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia dengan benar. Kemudian keterampilannya yang pertama membuat hasil telaah arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia dengan terampil. Selanjutnya menunjukkan hasil telaah tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia dengan terampil. Begitu anak-anak untuk tujuan pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya metode pembelajarannya, yang pertama pendekatannya melalui scientific learning TIPEC dan modelnya problem based learning, strateginya cooperative learning, metodenya tutor sebaya, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini, yang pertama menggunakan model PBL. Fase yang pertama orientasi siswa pada masalah. Nanti kalian saya beri masalah melalui LKPD diambil dari berita yang ada di Indonesia terkait dengan permasalahan hari ini. Yang kedua fasenya mengorganisasikan siswa. Yang ketiga membimbing penyelidikan. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Bagaimana anak-anak untuk langkah pembelajaran hari ini? Sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, setelah kalian mengikuti pembelajaran, di sini saya beri info
informasi untuk penilaian. Jadi setelah pembelajaran kalian di sini saya nilai yang pertama sikap spiritual dan sosial diambil dari observasi keaktifan. Jadi kalian nanti kalau aktif saya beri nilai sikap baik. Kemudian saya ambil penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan melalui soal pilihan ganda. Nanti link saya lampirkan atau saya share di WA grup kelas. Begitu anak-anak? Jelas ya nanti. Untuk selanjutnya penilaian keterampilan melalui observasi selama diskusi dan hasil tugas yang kalian tulis di LKPD. Begitu anak-anak, jelas? Jelas. Untuk nanti dalam penilaian kalian harus mencapai KKM 80 ya. Sehingga dalam pembelajaran hari ini kalian harus semangat ya. Kemudian konsentrasi dalam belajar sehingga mengikuti pembelajaran hari ini tuntas dengan kalian memahami materi, arti, dan fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa dan negara. Bagaimana anak-anak, jelas? Jelas. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya materi pembelajaran hari ini yang pertama kita akan mempelajari arti kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, untuk menambah wawasan kalian ya, dalam mengikuti pembelajaran ini, Bu Titin akan menayangkan video, di mana video itu nanti digunakan kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD, begitu ya. Sehingga kalian harus menyimak video dengan baik dan teliti. Nanti kalau ada yang kurang paham, ya, ada permasalahan atau ada yang tidak kalian pahami, bisa ditanyakan. Begitu? Siap untuk melihat tayangan videonya? Siap. Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantula, yang artinya adalah berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Perlawanan terhadap penjajahan Barat tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tetapi belum terkoordinasikan dengan baik dan bersifat kedaerahan. 20 Mei 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Oleh karenanya, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan pergerakan non-fisik mulai menampakkan hasilnya dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda Nasional yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang, Jepang terdesak oleh sekutu, sehingga Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai yang diketuai Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat dan beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari dari tanggal 29 Mei 1945
hingga 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor R. Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut diberi nama Pancasila. Usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tahukah kamu? Berdasar Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Insinyur Soekarno juga mengusulkan konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila. Trisila terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan, sedangkan Ekasila berupa gotong royong. Tindak lanjut dari sidang BPUPKI adalah dibentuk tim 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua BPUPKI 11 Juli 1945 menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rancangan Dasar Negara terdapat dalam alinea 4 Piagam Jakarta 22 Juni 1945, namun terdapat perbedaan dengan naskah Pancasila. Sila pertama pada Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menyalakan Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI atau Dokuritsu Junbi Ikai bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. PPKI menyelenggarakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, sebelum sidang dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama dengan menghapus 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Naskah Pancasila menjadi sebagaimana yang sekarang. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama NKRI, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ibarat suatu bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu fondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life atau Weltanschauung dalam bahasa Belanda harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun serta norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara atau filosofi Grosvenor atau ideologi negara atau Staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pengertian dan perannya, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis atau fundamental, sebagaimana fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tuntunan yang dinamis sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, menjamin hak hidup secara layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Selain itu, Pancasila memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama dari Pancasila sebagai dasar negara. 2. Fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. 3. Fungsi etis dan filosofis, yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system.
Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di dalamnya tersimpul ajaran Pancasila, sehingga mempunyai hubungan kausal dan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Empat pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri dari: pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan persatuan dalam sila ketiga. Yang kedua, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan dalam sila keempat. Yang keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila ke-1 dan ke-2. Singkatnya, Pancasila memiliki 2 pengertian, 3 fungsi, dan 4 pokok pikiran serta 5 sila. Nah, ini tadi kita sudah menyaksikan video terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Ini digunakan kalian untuk menunjang kalian informasi kalian awal terkait dengan pembelajaran hari ini. Nah, inti dari video tadi yang pertama, kita akan belajar arti Pancasila. Tadi di tayangan video kalian menyaksikan, pada waktu menyaksikan kita mengerti istilah Pancasila dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Putantula. Nah, istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca. Panca itu 5 dan sila itu artinya sendi atau asas. Berarti Pancasila itu batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau disebut dengan istilah Pancasila Krama. Nah, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terkependam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja menjadi falsafah negara, tetapi falsafah bangsa Indonesia. Sebelumnya, fungsi Pancasila dikenal dengan 7 fungsi. Yang pertama, silakan ada yang bisa membacakan? Oh ya, silakan. Fungsi dan peran Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Ya, terima kasih Mas Jeffrey sudah membacakan. Ini adalah 7 dari fungsi dan peran Pancasila. Nah, kaitan dengan pembelajaran hari ini, Bu Titin sudah membagikan kelompok belajar kalian, nggih. Nah, di dalam kelompok kalian terdiri dari 4 anak dan 1 tutor. Nanti tugas tutor adalah membantu teman-teman dalam berdiskusi. Bagaimana anak-anak? Jelas? Nah, untuk berdiskusi nanti kalian saya bagikan LKPD ini. Di dalam LKPD ini ada berita, di mana berita itu ada permasalahan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, untuk permasalahannya adalah aksi teror terhadap rumah ibadah kembali terjadi di Indonesia. Untuk permasalahan yang kedua adalah adanya gerakan Aceh Merdeka. Yang ketiga adalah Hari
diwarnai aksi curang oleh siswa dengan saling mencontek. Nah, begitu anak-anak jelas untuk permasalahannya? Nanti untuk permasalahannya silahkan kalian baca di LKPD, kemudian cari permasalahannya. Apa saja yang harus kalian diskusikan? Yang pertama, tuliskan informasi yang kalian dapat dari permasalahan tersebut. Yang kedua, menurut kalian apa yang menjadi masalah dari permasalahan tersebut? Yang ketiga, melanggar sila Pancasila keberapakah masalah tersebut? Yang keempat, bagaimana kaitan antara pelanggaran sila Pancasila tersebut jika dipandang dari arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Yang kelima, apa solusi yang dapat kalian tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Siap laksanakan? Siap. Nah, silakan saya beri waktu kalian untuk berdiskusi dengan cara bergabung kepada kelompok kalian, dibantu tutor sebaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya hitung 1 sampai 3 untuk bergabung ke kelompok kalian. Siap? Siap. Bisa dimulai? Siap. Silakan. 1, 2, 3, laksanakan. Nah, kemudian saya bagikan LKPD-nya. Nah, setelah kalian mendapatkan LKPD, silakan kalian baca petunjuknya, kemudian langsung kerjakan tugasnya. Silakan. Kalian bisa melihat soal, kemudian mencari jawaban di buku. Silakan dibuka bukunya, kemudian modulnya yang saya bagikan juga dibuka untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau ada kesulitan, kalian bisa tanya kepada saya atau kepada tutor. Silakan kalian berdiskusi. Waktu berdiskusi 15 menit ya. Silakan boleh cari di buku jawabannya, disesuaikan di halaman 2. Di halaman 2 sampai halaman 5.
Coba perhatikan anak-anak, apakah sudah selesai untuk berdiskusi? Silakan nanti perwakilan dari kelompok presentasi unjuk kerja hasil diskusi kalian. Silakan dari kelompok mana yang sudah siap? Bisa? Oh ya, silakan Mas Hayang untuk presentasi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aksi teror pembakaran rumah ibadah. 1. Tuliskan informasi yang didapat dari permasalahan tersebut. Informasi yang diperoleh dari berita di atas terkait dengan aksi teror yang dilakukan sejumlah oknum yang diduga teroris dengan membakar tempat ibadah. 2. Menurut kalian apa yang menjadi masalah dari permasalahan tersebut? Yang menjadi masalah dari permasalahan tersebut adalah tindakan teror dengan melakukan serangkaian kejahatan dengan membakar tempat ibadah sampai ada korban yang meninggal dengan mengenaskan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, melanggar HAM dan jelas melanggar hukum. 3. Melanggar sila Pancasila. Beberapa masalah tersebut dalam permasalahan di atas jelas melakukan kegiatan teror dengan membakar tempat ibadah merupakan pelanggaran melanggar sila pertama terkait kebebasan beribadah, dan bahwa teror itu menyebabkan sampai orang meninggal dunia itu berarti juga melanggar sila kedua kemanusiaan. 4. Bagaimana kaitan antara pelanggaran sila Pancasila tersebut jika dipandang dari arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Dalam permasalahan tersebut, kaitan antara pelanggaran sila pertama yaitu sila 1 dan 2 dengan arti kedudukan dan fungsi Pancasila sangat berkaitan karena Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mempunyai fungsi sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga berfungsi sebagai cita-cita bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 5. Menurut kalian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi tersebut? Menurut kelompok kami, cara menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan menunjukkan sikap toleransi, yaitu dengan menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kemudian dengan cara kembali mengamalkan nilai-nilai Pancasila dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang akan menambahkan diskusi. Ya, bagus. Silakan ada yang bisa menambahkan jawaban dari kelompok 2, bisa tunjuk jari. Oh ya, bagus, Mbak. Siapa? Oh ya, silakan Mbak Dewi. Saya akan menambahkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan aksi teror pembakaran tempat ibadah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, bagus. Ini untuk kelompok 2 tadi mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan permasalahan aksi teror yang dilakukan oleh oknum yang diduga teroris. Menurut kalian aksi teror itu bagus tidak? Tidak. Sifatnya negatif atau positif? Negatif. Apakah bisa dicontoh? Tidak. Nah, jelas ya. Untuk selanjutnya, kelompok mana yang sudah siap? Ya, kelompok 3 ya. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi terkait permasalahan tentang gerakan Aceh Merdeka. Ya, 1. Tuliskan informasi yang kalian dapat dari
GAM, Gerakan Aceh Merdeka. 2. Menurut kalian apa yang menjadi masalah dari permasalahan tersebut? Yang menjadi permasalahan dalam berita di atas adalah gerakan separatis GAM yang ingin memisahkan diri dari NKRI adalah menyebabkan tidak terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan akan menyebabkan perpecahan. 3. Melanggar sila Pancasila. Keberapakah masalah tersebut? Dalam permasalahan di berita di atas, Gerakan Aceh Merdeka melanggar sila ketiga Persatuan Indonesia. 4. Bagaimana kalian antara pelanggaran sila Pancasila tersebut jika dipandang dari arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Kaitan antara pelanggaran sila Pancasila yaitu sila ketiga tersebut jika dipandang dari arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia sangat berkaitan dengan Pancasila mempunyai fungsi sebagai perjanjian luhur bangsa. Pancasila merupakan bangsa perjanjian bersama rakyat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 5. Apa solusi yang dapat kalian tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan cinta tanah air. Sekian yang saya sampaikan, mungkin dari teman-teman bisa menambahkan untuk hasil diskusi kami. Ya, bagus untuk Mbak Rista sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan menawarkan kepada teman-teman ada yang bisa menambahkan jawaban dari kelompok. Silakan Mas siapa Aji? Ya, silakan Mas Aji. Saya akan menambahkan jawabannya. Ya, silakan. Kita sebagai penerus bangsa harus memiliki rasa patriotisme dan cinta tanah air di dalam hati kita. Ya, bagus. Oke, untuk permasalahan dari adanya Gerakan Aceh Merdeka yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mas Haji menambahkan untuk Gerakan Aceh Merdeka, gitu, agar tidak terjadi pemisahan daerah Indonesia terpecah pisah, kita generasi muda harus mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotisme. Begitu untuk pelaksanaan diskusi kelompok. Adakah yang belum terselesaikan untuk permasalahan hari ini? Sudah ya? Oke. Untuk selanjutnya kita simpulkan bersama untuk pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, untuk arti Pancasila kita mempelajari adalah istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata panca dan sila. Panca artinya lima, sila artinya batu sendi yang lima, atau pelaksanaan kesusilaan yang lima. Nah, di sini Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan hasil diskusi, untuk kesimpulan yang pertama kaitan dengan permasalahan aksi teror. Kesimpulannya, dalam pelaksanaan aksi teror pembakaran rumah ibadah merupakan pelanggaran dari Pancasila sila 1 dan 2. Untuk permasalahan Gerakan Aceh Merdeka merupakan permasalahan yang melanggar sila ketiga, sehingga kita sebagai siswa, sebagai pelajar harus bisa berpartisipasi aktif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bisa memberikan solusi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia dengan
Jelas? Untuk kesimpulan yang ketiga tentang pelaksanaan ujian nasional yang diisi dengan kegiatan mencontek. Kira-kira mencontek itu baik tidak? Tidak baik, karena dengan kegiatan mencontek kita berarti berbuat tidak jujur. Sehingga kita sebagai siswa harus bisa menunjukkan sikap jujur, okay? Sehingga kalau kita menjadi siswa jujur, suatu saat kalian menjadi generasi yang berprestasi, kalian semua insya Allah menjadi orang-orang yang sukses karena menjadi pemimpin. Insya Allah menjadi pemimpin yang jujur dan berakhlakul karimah. Nah, untuk selanjutnya kita kira-kira setelah mempelajari pembelajaran hari ini melalui permasalahan yang saya sampaikan, manfaatnya apa anak-anak? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan manfaat dari pembelajaran hari ini? Silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Oh ya, bagus. Mas siapa? Vicky. Oh ya, kira-kira Mas Vicky manfaatnya apa setelah mempelajari pelajaran hari ini? Kita dapat mengenal Pancasila. Oh ya, bagus, mengenal Pancasila. Ada yang lain manfaatnya apa? Oh ya, siapa Mas? Sebagai generasi muda kita harus siap menjadi generasi berprestasi di masa depan. Oh ya, bagus Mas Gilang. Kita sebagai generasi muda harus siap menjadi generasi yang berprestasi. Kemudian suatu saat kita menjadi orang yang sukses, berguna bagi nusa dan bangsa. Siap menjadi generasi sukses? Siap. Insya Allah kalian semua akan menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk akhir pembelajaran hari ini kita adakan evaluasi. Nah, evaluasinya hari ini kalian akan mengerjakan, evaluasi hari ini dengan mengerjakan kuis. Kuis sudah saya share di grup WA. Silahkan coba di grup WA, sudah saya bagikan link untuk evaluasi hari ini. Silakan kalian kerjakan dengan teliti, konsentrasi. Kalian harus mencapai nilai di atas 80. Silahkan mulai membuka link Word yang sudah saya bagikan. Layarnya coba dibuka. Ingat waktu ya anak-anak dalam mengerjakan. Sudah selesai ya?
Sudah selesai anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Nah, ini saya cek untuk nilai kalian sudah muncul di laptop saya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini tuntas karena dilihat dalam nilai yang mencapai nilai di atas 80 sudah hampir separuh. Yang belum bisa kita adakan remedi. Untuk pelaksanaan remedi nanti yang kalian nilai di bawah 80, kalian mengerjakan yaitu yang pertama mencatat ulang materi fungsi Pancasila, dicatat di buku, kemudian kita presentasikan atau dibacakan dan dikumpulkan dengan saya. Kemudian dalam mengerjakan bisa dibantu oleh tutor. Kemudian bagi nilai yang di bawah 80 untuk remedi juga bisa mengerjakan ulang kuis tersebut sampai dengan mencapai nilai di atas 80. Begitu anak-anak, jelas? Untuk nilai yang di bawah di atas 80, untuk nilai yang di atas 80, kalian saya adakan pengayaan yaitu dengan mencari informasi atau materi lebih lanjut kaitan dengan perbandingan fungsi peranan Pancasila bagi kehidupan bangsa dan negara. Begitu jelas? Untuk selanjutnya rencana tindak lanjut untuk minggu depan. Perhatikan slide. Rencana tindak lanjut untuk pertemuan minggu depan, setelah kita pembelajaran, silakan mempelajari materi minggu depan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian tugasnya mengerjakan tugas aktivitas 1.1 halaman 5 buku paket PPKN. Untuk rencana tindak lanjut minggu depan ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, untuk selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kira-kira sebelum saya akhiri, setelah mengikuti pembelajaran, apakah ada kesulitan? Tidak. Bisa semua? Bisa. Alhamdulillah. Kira-kira untuk mengerjakan tugasnya ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Nah, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan mengucap syukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.